Kalau gagal di putaran keempat Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Ya, menurut saya nggak ada gunanya. Tapi kalau PSSI ngotot mempertahankan kerjasama dengan KNVB, itu hak PSSI. Ini juga bagus karena kan kita perlu bantuan klub-klub juga untuk menjaga kondisi pemain itu. Jadi ini hubungan yang saya rasa harmonis yang harus dipertahankan terus. Kursi panas pelatih Timnas Indonesia mulai terasa goyah. Memang Timnas Indonesia acap kali menerima kritikan pedas, baik itu dari netizen maupun tokoh publik. Entah itu baru saja mendapatkan kemenangan ataupun kekalahan. Media sosial tiba-tiba dihebohkan dengan kritikan tajam dari salah satu tokoh politik Indonesia. Desakan keras datang dari politisi Andre Rosiade yang menilai posisi Kluivert harus dievaluasi. Andre sangat menaruh harapan besar kepada Timnas Indonesia. Ia ingin skuad Garuda bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Andre Rosiade pun berharap Patrick Kluivert bisa meramu tim lebih baik lagi pada ronde keempat nanti. Dan sebaliknya, mertua bek Timnas Indonesia Pratama Arhan itu menegaskan apabila gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus dipecat. Seorang yang juga penasihat Semen Padang FC itu memberikan pesan tegas kepada Ketua PSSI Erick Thohir. Menurut Andre, hal itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung pelatih, sebagaimana PSSI bisa memecat Sinteyong sebelumnya. Kalau gagal di putaran keempat Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Ya itu dong konsekuensi. Anda memilih. Lebih lanjut, Andre membeberkan bahwa PSSI benar-benar mendukung kegiatan dan program Kluivert. Apalagi juga didukung oleh banyak staf langsung dari Belanda untuk membantu performa Timnas Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pemecatan adalah hal yang pantas apabila ada seorang pelatih gagal meraih target. Korea berapa jumlah? 5 atau 9? Ini Belanda 14 orang loh. Tim kepelatihan Patrick Kluivert. Kemana-mana naik bisnis kelas loh. Luar biasa dukung PSSI gitu loh. Jadi kalau nggak berhasil ya pecat Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nggak berhasil lolos Piala Dunia, Iya dong, nggak lolos pecat. Rosiade menyebut tak masalah jika PSSI tetap bekerja sama dengan KNVB, itu hak PSSI. Masih banyak pelatih Belanda yang lebih berkualitas. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal 2025 lalu. Sejauh ini dari 4 laga yang dimainkan ada 2 kemenangan dan kekalahan yang diraih. Menurut Andre, lolos ke Piala Dunia jadi target yang tak bisa ditawar. Selain menyoroti kinerja Patrick Kluivert, Andre Rosiade juga menyinggung kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Dirinya menyebut pentingnya memberikan peluang yang setara kepada anak-anak dari sekolah sepak bola SSB dan akademi lokal. Kami tidak anti naturalisasi, tapi kami ingin Timnas Indonesia diisi oleh anak-anak yang hari ini bertanding di sini. Kalau terus naturalisasi, kapan anak-anak kita bisa punya kesempatan membela merah putih? Kata Andre pada sambutannya saat pembukaan turnamen usia dini Andre Rosiade Cup di Al Siab Training Ground Sentul Bogor pada Sabtu lalu. Sehubungan dengan ucapannya, Andre pun adakan turnamen tersebut, laga perdana yang diikuti 36 tim dari berbagai SSB. Lebih lanjut, kata Andre, kegiatan ini hanyalah awal dari program berkelanjutan yang ia gagas. Sekaligus sentil halus PSSI untuk lebih mengoptimalkan pemain lokal. Perlu diketahui, program naturalisasi sepak bola di Indonesia memang memicu ragam komentar. Walaupun sejauh ini hadirnya pemain tersebut sudah cukup membuktikan kalau bisa perkuat Timnas Indonesia yang sudah berhasil melaju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga mendapat masukan dari Sekretaris Jenderal KNVB Sinteyong yang menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, Deyong berharap agar PSSI tidak terlalu sering naturalisasi pemain asal Belanda. Tujuannya baik karena memang faktanya timnas yang bagus berawal dari kompetisi domestik yang bagus, serta pengembangan para pemain muda sejak dini di level klub. Contoh nyata adalah timnas Jepang, meski tak banyak melakukan naturalisasi, namun kompetisi di Jepang sudah sangat maju, sehingga pemain-pemain yang berlaga di liga domestik masih bisa dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Dan desakan kepada Kluivert pun kembali, bukan hanya datang dari parlemen, tapi pelatih lokal pun turut menyuarakan kekhawatiran yang sama.
Gus Nur yakin sebagai insan sepak bola Indonesia yang pernah membela timnas Indonesia menanggapi positif ucapan Andre Rosiade. Namun lanjut Gus Nur yakin berkaca dari proses pemecatan Sintayong awal tahun ini, pemberhentian Patrick Kluivert nanti jangan karena latar belakang kebencian. Kita harus menempatkan Patrick Kluivert sewajarnya. Dia memang pernah jadi pemain hebat, tapi sebagai pelatih dia gagal terus berhenti. Pelatih hebat pun tak pernah ada yang abadi di sebuah timnas. Jika Patrick Kluivert dipecat, harus objektif, jangan didasari kebencian. Bila kontrak Patrick Kluivert di timnas Indonesia tak diperpanjang, Gus Nur menyarankan agar PSSI konsisten dengan programnya. Cukup Patrick Kluivert yang diberhentikan, jangan semua gerbang pelatih asal Belanda saat ini dibongkar. Seperti era Sintayong kemarin, kita akan memulai dari nol lagi dan tujuan tak akan pernah tercapai. Gus Nur mengatakan timnas Indonesia masih butuh sosok lain, terutama Simon Tahamata. Jika PSSI ingin melanjutkan kerjasama dengan KNVB, maka harus mencari pelatih asal Belanda lain yang prestasinya lebih bagus dari Patrick Kluivert. Namun, langkah pemecatan tak semudah membalikan tangan. PSSI dihadapkan pada resiko kerugian besar jika memutus kontrak Kluivert secara prematur. Keputusan ini menjadi pertaruhan besar di tengah tekanan publik, sebab ada kompensasi kontrak yang harus dibayar. Patrick Kluivert dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan mulai dari 2025 hingga 2027 mendatang. Jika dipecat, PSSI harus membayar kompensasi pemutusan kontrak yang masih tersisa. Hal ini juga dialami oleh Sintayong. Hal ini karena PSSI tetap harus menghormati kesepakatan kontrak yang telah dibuat, termasuk terkait kompensasi jika terjadi pemutusan kontrak sepihak. Di tengah badai kritik, secercah harapan datang dari level tertinggi sepak bola dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengirim pesan khusus untuk Patrick Kluivert, memberi semangat menjelang laga ronde 4. Selasa 1 Juli 2025 menjadi momen spesial bagi pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang merayakan ulang tahunnya ke-49. Ucapan selamat pun datang dari berbagai kalangan, termasuk Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam unggahan story Instagramnya, Infantino menyampaikan pesan hangat, menyebut Kluivert sebagai penyerang hebat semasa bermain dan seseorang yang menyenangkan untuk diajak bermain bersama dalam laga persahabatan. Unggahan ini menunjukkan adanya hubungan personal antara dua tokoh penting di dunia sepak bola tersebut. Kedekatan keduanya juga tampak dari interaksi terbaru saat keduanya bertemu di acara perayaan 120 tahun FIFA pada Mei 2025. Meski terkesan sebagai ucapan persahabatan biasa, sejumlah pengamat menilai relasi Kluivert dan Infantino bisa memberi pengaruh tersendiri dalam posisi Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konteks sepak bola modern, komunikasi formal antara pelatih dan petinggi FIFA bisa saja membuka akses strategis. Meski tidak secara langsung berpengaruh dalam aspek teknis, jejaring yang dimiliki Kluivert di lingkaran elit sepak bola dunia diyakini bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia dalam memperkuat posisi dan pengaruhnya di kancah Asia maupun global.